Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Data Mining. Kali ini kita akan coba belajar tentang algoritma dalam metode asosiasi. Nah, apa sih metode asosiasi atau algoritma dalam metode asosiasi itu? Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita coba lihat beberapa contoh berikut. Nah, seperti yang kita lihat di sini kita ditunjukkan ya, foto atau gambar susunan rak di suatu supermarket. Nah, pertanyaannya adalah yang namanya supermarket itu kan produknya banyak. Bagaimana cara kita menata rak supermarket itu supaya produk-produk yang ditata itu tidak membingungkan customer, ya, sehingga customer itu kalau mencari barang itu mudah dalam mencarinya. Seperti halnya dengan kita ketika di rumah menata buku, ya, otomatis jika kita menata buku maka kita akan kelompokkan sesuai dengan jenis-jenis buku, entah itu novel, entah itu komik, buku pelajaran dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan ini di supermarket? Nah, jadi gimana sih caranya mereka menata? Kemudian selain itu, kalau kita lihat ya, beberapa supermarket juga mengadakan promosi berupa produk bundling, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan produk bundling? Ya, seperti kita lihat di sini, ya. Salah satu kita lihat di sini, ya. Bagaimana kita menentukan produk yang dapat kita bundling, ya. Yang namanya bundling itu kan lebih dari satu produk, ya. Jadi produk A digabungkan dengan produk apa, ya. Produk B digabungkan dengan produk apa, begitu seterusnya, ya. Jadi jawabannya simpel teman-teman, ya. Bukan simpel ya sih, sebenarnya ada jawabannya, ya. Ya, jawabannya adalah aturan asosiasi atau association rule. Nah, apa sih aturan asosiasi ini? Jadi aturan asosiasi ini adalah teknik data mining yang fokusnya dia adalah menemukan aturan asosiatif antar suatu kombinasi item, ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah di sini aturan asosiasi atau aturan asosiatif, ya, antar suatu kombinasi item. Jadi kita mengkombinasikan item-item atau barang-barang. Nah, kombinasi manakah yang memiliki memiliki kekuatan? Kombinasi manakah yang cocok untuk kita ajukan atau kita promokan sebagai produk bundling, ya, kira-kira seperti itulah, ya. Nah, jadi bagaimana sih kita menentukan produk itu? Yang pertama kita harus ada bahannya dulu teman-teman, ya. Jadi bahan untuk menentukan produk mana yang kita bundling, terus bagaimana kita menata rak produk kita di swalayan, ya. Itu yang kita butuhkan paling utama adalah data riwayat transaksi, ya. Jadi data transaksi dari transaksi pertama sampai transaksi terakhir, ya. Yang namanya data riwayat transaksi berarti datanya harus banyak, ya teman-teman. Kalau datanya sedikit ya percuma, kita nggak akan bisa menggunakannya nanti. Nah, selain itu setelah bahan ada kuncinya, ya. Jadi kunci untuk membuat association rule atau aturan asosiasi ini, yang pertama adalah ini, ya. Jadi ada dua, ya. Dikatakan penting tidaknya suatu aturan asosiasi itu dapat diketahui dengan dua parameter ini. Yang pertama ada support, kemudian ada confidence, ya. Menurut buku dari Kustrini tahun 2009, judulnya Algoritma Data Mining, ya. Nah, sedangkan di penelitian lain, ya, ada kunci lain yaitu namanya leaf ratio. Nah, leaf ratio ini fungsinya adalah untuk menentukan apakah aturan asosiasi itu valid atau tidak, ya, menurut Muhammad Fauzi, Kemas Rahmat, Ibnu Asrol, ya, dalam Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi itu, ya. Nah, pertanyaannya adalah aturan asosiasi itu seperti apa sih? Ya, sebentar dulu, ya, nanti kita jelaskan dulu. Jadi yang pertama support. Jadi support itu apa sih? Support itu kalau kita terjemahkan secara harfiah atau secara kosakata, secara bahasa itu berupa penunjang atau nilai penunjang. Fungsinya untuk apa? Jadi support ini untuk menghitung, ya, persentase kombinasi item dalam database, ya. Jadi persentase kombinasi item dalam database, ya. Item 1 dikombinasi dengan item 2, item 1 dikombinasi dengan item 3, item 1 dikombinasi dengan item 4 dan seterusnya. Intinya adalah persentase kombinasi item, ya. Nanti teman-teman bakalan tahu. Berikutnya adalah confident. Kalau tadi yang support itu adalah persentase kombinasi, sekarang confident. Confident itu adalah nilai kepastian, ya. Fungsinya untuk menentukan kuatnya hubungan antar item, ya, untuk menentukan atau menghitung atau mengetahui kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi, ya. Seperti halnya ketika kita tadi melihat suatu produk ketika di sini, ya,
Nah, di sini ada gummy, jadi ada marine gummy itu digandengkan dengan paddle pop ya, es krim ya. Nah, jadi confident itu untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara si ini ya, permen karet ini yang marine gummy ini dengan es krim paddle pop. Ya, itu yang confident ya. Oke. Berikutnya adalah leave ratio ya. Leave ratio itu adalah suatu ukuran untuk mengetahui kekuatan aturan asosiasi. Ya, jadi bedanya kalau yang confident tadi adalah kuatnya hubungan antar item, sedangkan leave ratio itu untuk mengetahui kekuatan aturan asosiasi. Oke. Nah, teman-teman pasti bingung ya. Memang sebenarnya aturan asosiasi itu seperti apa? Ya, jadi bentuk aturan asosiasi itu seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi di sini ada roti ya, di sini ada dalam kurung kurawal ada roti, mentega, kemudian panah, kemudian susu ya. Terus ada support sama dengan 40, confidence sama dengan 50. Ya, jadi penjelasannya gini. Cara bacanya gini, teman-teman. Jika seseorang itu ya beli roti dan mentega ya, maka kemungkinan dia akan membeli susu. Ya. Kemungkinan dia akan beli susu. Kemudian di sini ada support 40% dan confidence 50%. Ya, artinya adalah 50% dari transaksi database yang ada di dalam database, yang memuat roti dan mentega juga memuat item susu. Ya. Jadi 50% yang di dalam data transaksi itu memuat roti, mentega dan juga memuat item susu. Lalu 40% ini apa support ini? Nah, 40% ini ya 40% dari seluruh transaksi yang ada di database memuat ketiga item itu. Ya. Nah, bahasa singkatnya seperti ini. Seorang konsumen yang akan membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% ya, juga membeli susu. Nah, dan aturan ini itu cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini. Ya, berarti support ini kan nilai pendukung, ya kan? Berarti 40% dari data transaksi itu mencakup roti, mentega, susu. Ya kan? Nah, sedangkan 50% orang yang beli roti dan mentega itu dimungkinkan beli susu. Ya. Meskipun ya, berarti yang 50% lainnya apa? Dia nggak beli susu. Bisa cuman beli roti, mentega, kemudian beli buah atau beli beli mie instan atau beli madu. Ya kan? Gitu. Jadi yang 50% roti, mentega itu pasti beli susu. Yang lainnya nggak beli susu. Gitu. Dan yang mencakup 3 ini itu dari seluruh data transaksi itu ada 40%. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk menentukan support, confident dan leave ratio itu tentu ada rumusnya, teman-teman. Rumusnya cukup simpel ya. Dikatakan jika suatu produk itu adalah A ya di sini. Misalkan suatu produk itu adalah A, maka bagaimana cara menghitung support dari A atau menghitung nilai pendukung, yaitu ya jumlah transaksi yang mengandung A dibagi total transaksi. Ya, jumlah transaksi yang mengandung A dibagi total transaksi. Lalu bagaimana jika produknya itu ada 2, ada A dan B? Ya, berarti jumlah transaksi yang mengandung A dan B digabungin. Ya, dibagi atau dibandingkan dengan total transaksi keseluruhan. Ini support. Berarti istilahnya support itu bahasanya seperti ya persentase yang mengandung ini ya, yang mengandung item yang sedang kita beli atau sedang kita cari nilai dukungannya, nilai supportnya. Nah, kemudian di sini ada confident. Ya, confident ini rumusnya adalah jumlah transaksi ya yang mengandung A dan B dibagi dengan total transaksi yang mengandung A saja. Nah, berarti maksudnya di sini adalah jumlah transaksi yang mengandung A dan B, berarti jumlahnya ini sama dengan ini ya. Jadi ini sama ya antara support dan confident ya, dibagi dengan total kalau yang support dibagi total transaksi, kalau yang confidence itu transaksi yang mengandung A. Ya, kalau yang ini tadi seluruh transaksi, ini transaksi yang mengandung A. Karena pasti ada transaksi lain yang tidak membeli atau tidak mengandung A. Berikutnya adalah leave ratio.
Jadi leave ratio kan tadi kita sudah mengenal apa itu confidence. Jadi untuk menghitung leave ratio itu adalah confidence dari kombinasi item A dan B dibagi dengan benchmark confidence dari item A dan B. Nah, rumus dari benchmark confidence itu seperti ini teman-teman. Ya, jadi jumlah transaksi yang mengandung ya, item konsekuen. Jadi item konsekuen kalau kita lihat di sini sebentar ya. Jadi perlu kita jelaskan konsekuen. Apa sih konsekuen itu? Konsekuen itu artinya adalah akibat ya. Akibat. Nah, jadi gini teman-teman. Dalam aturan asosiasi itu ada dua ya. Antecedents. Mohon maaf kalau mungkin bahasa Inggrisnya keliru ya atau penulisannya. Kemudian yang kedua ada konsekuen. Konsekuen. Nah, antecedents ini kalau tidak salah dia bahasa Indonesianya adalah penyebab ya. Penyebab itu apa ya? Penyebab ya. Oke, penyebab lah ya. Nah, sedangkan yang konsekuen ini adalah akibat. Nah, akibat. Nah, jadi dalam aturan asosiasi itu mengenal ini antecedent dan consequence ya. Jadi maksudnya gini teman-teman. Jika kita memiliki penyebab ini atau antecedents, maka konsekuensi ya, akibatnya ini. Jadi itu selalu berhubungan ya. Jadi punya penyebabnya ini, maka konsekuensinya atau akibatnya seperti ini. Seperti halnya ini. Jika kita punya kombinasi item ya, jadi ada A dan B, maka yang A ini dia berlaku sebagai antecedent ya. Sedangkan yang B ini berlaku sebagai konsekuen. Jadi akibatnya, maksudnya adalah jika beli A maka beli B ya. Itu ya teman-teman. Jadi sudah diharapkan sudah paham ya untuk antecedents dan konsekuen. Oke, kita kembali ke benchmark confidence di sini. Jadi untuk mengetahui benchmark confidence itu adalah jumlah transaksi dengan item yang menjadi konsekuen. Jika kombinasi barangnya di sini A dan B, maka konsekuennya adalah B ya. Berarti di sini transaksi yang mengandung B ya, transaksi yang mengandung B dibagi dengan jumlah transaksi keseluruhan. Ya, dibagi dengan jumlah transaksi keseluruhan. Nah, nanti ini digunakan untuk kesini digunakan untuk membagi confidence A B. Gitu ya. Itu adalah leave ratio. Nah, di sini ada aturan yang cukup sederhana ya. Bagaimana cara kita menggunakan leave ratio? Jadi di sini ada penjelasan yaitu aturan asosiasi yang memiliki nilai leave ratio lebih besar dari 1 itu menunjukkan adanya manfaat dari aturan tersebut. Ya. Jadi aturan ini bermanfaat atau berguna. Lebih tinggi nilai leave ratio, maka lebih besar pula kekuatan asosiasinya. Ya, berarti tolok ukurnya di sini adalah angka 1 ya teman-teman. Jadi kalau angkanya itu mulai dari 1 hingga naik ke atas itu kekuatan asosiasinya besar ya. Sedangkan jika kurang dari 1 maka kekuatan asosiasinya turun atau kecil. Ya, dikutip dari Santosa dengan judul Data Mining Teknik Pemanfaatan Data untuk Keperluan Bisnis ya. Penerbitnya adalah Graha Ilmu. Nah, dalam metode asosiasi kita juga mengenal yang namanya analisis asosiasi ya. Jadi kita harus melakukan analisis asosiasi. Jadi analisis asosiasi itu ngapain sih ya? Jadi analisis asosiasi ini adalah proses untuk menemukan semua aturan asosiatif. Jadi ya semua aturan asosiatif yang memenuhi nilai syarat minimum support dan syarat minimum untuk confident ya. Jadi semua aturan asosiasi yang dia memenuhi syarat minimum nilai supportnya dan memenuhi syarat minimum nilai confident. Nah, bagaimana sih cara menganalisisnya? Jadi ada 2 tahapan yang utama. Yang pertama kita lakukan analisa pola frekuensi tinggi. Ya. Apa sih ini? Jadi di sini adalah tahap mencari kombinasi ya, kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database. Ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan analisa pola frekuensi, maka kita bisa membentuk aturan asosiasi. Dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum confidence. Dengan menghitung confidence aturan asosiasi, misalkan A terhadap B. Jika beli A, maka beli B. Jika antecedents A, maka konsekuen B. Ya. Di penelitian lain bahkan mungkin menambahkan dengan menghitung leave ratio.
Nah, jadi seperti ini. Nanti kita akan tunjukkan. Nah, di sini dicontohkan ya, ada suatu data transaksi. Jadi ada suatu data transaksi seperti ini. Ya, transaksi pertama dia beli brokoli, green peppers dan corn. Kemudian ada transaksi kedua beli asparagus, squash dan corn dan seterusnya ya. Nah, di sini totalnya ini ada berarti N itu ada 14. Ada 14 transaksi ya. Ini 1 2 3 4 urut sampai 14. Berarti totalnya ada 14. Ya, ini laporan ya. Ini laporan transaksi. Nah, sedangkan kalau ketika kita lihat tabelnya di database, data transaksi itu modelnya seperti ini, teman-teman. Jadi ID transaksinya ini dia beli ini, ID transaksi ini beli ini. Jadi kayak dibikin satu-satu gini ya. Jadi itemnya cuma satu-satu. Jadi nggak bisa kayak koma-koma seperti ini. Nah, untuk memudahkan ya dari data ini, dari data transaksi kita convert, kita rubah menjadi bentuk tabular seperti ini ya. Jadi ini akan lebih mudahkan. Ya, kita buat di sini ada kolom transaksi. Transaksi ini ID ya, transaksi ID ya harusnya ya. Ini ID transaksi. Ya, kemudian di sini ada item-itemnya. Nah, di sini ada item-itemnya. Ya, di sini ada item, kita sebutin satu-satu secara menyamping ya. Ada asparagus, bean, brokoli, corn, green pepper dan seterusnya. Ya, kita petakan seperti ini, kita bentuk tabular. Transaksi pertama dia beli apa? Ya. Ya, kalau dia tidak beli maka dikasih nilai 0 ya, atau kalau dia beli dia dikasih angka 1. Ya, ini kalau kita manual ya, kalau bukan di sistem komputer itu biasanya kalau kita disediakan bentuk tabular seperti ini kan kita kalau nggak beli ya dikosongin gitu ya. Kalau yang beli dikasih checklist gini ya. Tapi karena di sini komputer maka dalam database maka untuk menandai itu kalau beli diberi angka 1, kalau tidak beli diberi angka 0. Karena di sini nanti pasti akan memudahkan juga untuk penjumlahannya. Jadi total asparagusnya yang terjual di sini berapa ketemu ya. Misalkan di sini 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi asparagus di sini ada 6. Terus yang bean ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, di sini ada 10. Terus di brokoli ada 1 2 3 4 5. Nah, jadi totalnya untuk setiap produk yang terjual itu seperti ini, teman-teman. Ya, makanya kan kalau kita rubah menjadi tabular, terus isinya kita kalau dibeli berarti kita kasih angka 1, kalau tidak kita kasih angka 0, itu memudahkan kita untuk menghitung seperti ini, ya. Nah, berikutnya di sini adalah misalkan suatu kita simbolkan D ya. Jadi keseluruhan himpunan transaksi ini kita simbolkan sebagai D. Kemudian masing-masing transaksi itu kita simbolkan T dalam D, dalam D itu adalah ini ya. Jadi D itu adalah ini. Jadi D itu adalah himpunan transaksi. Merepresentasikan himpunan item yang berada dalam I. Ya. Jadi misalkan ketika himpunan items A, ya, items A yaitu ada terdiri dari bean dan squash, dan himpunan B, himpunan item lain katakanlah B itu isinya ada asparagus. Ya, kalau kita pengen bikin aturan asosiasi maka kita tulis seperti ini. Jika A maka B. Ya. Jika A maka B. Sedangkan kalau kita simbolkan menjadi seperti ini. Ya. A kemudian panah B dalam kurung ya. Nah, di mana A ini, nah ini ya, A ini yang sebelah kini sebagai antecedent. Oh, ini ya tulisannya ya. Antecedent, sedangkan B di sini sebagai konsekuen. Ya. Merupakan subset dari I. Nah, ini kan item-item, ya, item. Dan A dan B ini merupakan mutually eksklusif. Jadi dia punya hubungan. Ya. Definisi ini dia tidak berlaku trivial ya. Jadi nggak bisa kebalikan. Jadi nggak bisa kalau A maka B terus kita balik berarti B maka A dong. Nah, ini salah ya. Ya, jadi tidak berlaku seperti ini, tidak berlaku trivial. Ya, contohnya di sini jika beans dan squash maka beans. Nah, di sini salah ya, bukan seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini aturan yang akan diambil adalah aturan yang memiliki nilai support atau confidence yang tinggi, ya. Atau aturan yang kuat adalah aturan yang melebihi kriteria support atau confidence minimum. Ya, jadi bisa
kita ambil berdasarkan support atau confidence-nya yang tinggi, atau kita ambil support atau confidence-nya yang sudah lulus nilai minimum, baik minimum support ataupun minimum confidence. Contohnya adalah seorang analis menginginkan aturan yang memiliki support lebih dari 20% dan confidence lebih dari 30%. Otomatis di sini 20% menjadi nilai minimum support, sedangkan confidence adalah 35% adalah nilai minimum confidence. Nah, dalam sebuah item set ya, item set itu apa sih ya? Jadi item set itu adalah himpunan item-item yang ada di dalam I. Ya. Jadi ini mana ya tadi? Dalam I. Ini ya. Nah, ini itu I, ya. Jadi ini itu I, bin squash itu I. Ya, makanya kan items ya, jamak ya. Ya, itu I, ya. Lalu di sini dikatakan ada item set. Nah, kalau item set itu adalah himpunan item-item yang ada di dalam I. Ya. Disebutkan pula dengan K item set. Ya, adalah item set yang berisi K item. Contohnya di sini ada I, ya, items yang terdiri dari item, squash, dan bin. Maka kita sebut ini dengan dua item set. Ya, karena isinya ada dua item. Ya. Kemudian di sini ada brokoli, green pepper, sama corn. Itu disebut dengan 3 item set karena isinya ada 3 item. Ya. Selain itu, kita juga akan mengenal dengan apa yang namanya frequent item set. Frequent item set ini menunjukkan item set yang memiliki ya frekuensi kemunculan lebih dari nilai minimum yang ditentukan. Simbolnya seperti ini ya. Jadi seperti lingkaran, kemudian ada garis tegaknya. Ya, misalkan di sini minimum nilai frekuensi ya, itu kita tentukan 4. Maka semua item set ya, ingat ya, item set itu seperti ini item set yang frekuensi kemunculannya lebih dari 4 ya, itu disebut dengan frekuen ya. Jadi kalau munculnya lebih dari 4 itu disebut dengan frekuen ya. Himpunan dari frekuen K, jadi frekuen himpunan dari yang lolos nilai 4 ini dari K item set itu dilambangkan dengan FK. Nah, K ini nanti merujuk kepada jumlah apa? Ini ya, kembali ke sini. Jadi jumlah item set. Jumlah item ya, sorry bukan item set. Jumlah item dalam item set. Dalam satu item set. Itu ya. Nah, biar gak bingung, nah ini kita lanjutkan ke contoh. Nah, contohnya segini. Dari data transaksi ini kita kombinasikan ya. Jadi kan kita sudah petakan ya. Jadi produknya yang laku apa saja. Terus yang terbeli tadi kita format menjadi format tabular ya. Nah, sekarang kita coba kombinasikan. Jadi produk pertama itu misalkan ada asparagus. Ya, asparagus itu kita kombinasikan dengan produk kedua beans, kemudian asparagus dengan produk ketiga yaitu brokoli, kemudian asparagus dengan corn dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita bikin kombinasinya ini, kita hitung dalam data transaksi tadi ada berapa gitu. Ya. Nah, cara bikin kombinasinya ini biar teman-teman nggak bingung seperti ini teman-teman. Misalkan kita punya produk, ya itu namanya A, B, dan C. Kita punya item ya, kita punya barang A, B, C. Itu kita bikin kombinasi ya, A dengan B, A dengan C, ya. Terus kemudian apa lagi? Kalau B dengan A kan nggak mungkin ya, karena tidak berlaku trivial ya. Di sini sudah kan ya. Kalau C dengan A juga nggak mungkin, nggak boleh trivial karena di sini sudah terwakili. Berarti berikutnya adalah B dengan C. Jadi bikin seperti ini, ya. Sama halnya dengan ini tadi teman-teman, ya. Kita bikin kombinasi, misalkan asparagus dan bean. Di sini hitungnya ketemu 5. 5 ini dari mana? Nah, coba kita hitung. Mana 5 dari mana? Kita lihat data tabularnya. Mana ya data tabular ini? Oh, bukan. Ini. Nah, tadi mana ya? Ini asparagus dan bean ya. Kita cek jumlahnya apakah benar ada 5 asparagus. Kita cari transaksi yang ada asparagus dan bean. Ini asparagus. Dia beli bean enggak? Yang nomor 2. Mana ya? Oh enggak. Jadi ini enggak masuk. Kemudian ini juga ini. Nah, ini ya asparagus bean. Udah ada 1 2
Terus ini ada 3 ini ya, jadi yang berjejer ini ya. 4, 5. Ketemu kan 5. Nah, benar kan ya? Oke, kita kembali ke sini. Jadi benar 5. Kemudian begitu kita lakukan, ya, kita hitung semua, ya, kita hitung untuk kombinasi ini dalam transaksi itu ketemu berapa kali transaksi, ya, dari total 14 transaksi tadi. Ya. Nah, setelah kita hitung, ya, misalkan kita ditentukan nilai frekuen, ya. Jadi supaya biar dianggap nilai minimum frekuennya itu adalah 4, ya. Ya, ini. Nah, lalu kita filter teman-teman, ya. Kalau kita tetapkan nilai minimum frekuennya itu adalah 4, berarti yang 4 ke atas yang kita ambil. Yang 4 ke bawah itu tidak kita ambil. Ya. Kita lihat di sini yang 4 ke atas itu yang mana? Jadi ada asparagus bean, kemudian ada asparagus squash, bean corn, terus bean squash. Ya, itu. Jadi ada ini 4 ini harusnya masuk nggak ya? Coba deh. Enggak ya? Oh, masuk ya. 4 berarti masuk ya. Nah, 4 masuk. Berarti ini. Oke, jadi 2 item set kombinasi dengan 2 item ya. Itu ada asparagus bean, kemudian asparagus squash, bean corn. Ya, kita cek asparagus bean, asparagus squash, bean corn ya, sama. Jadi yang kita ambil yang ini teman-teman. Ya, sehingga ini adalah F2 dari 2 item set yang ke filter ini, yang setelah difilter minimum frekuennya, ya, minimum frekuennya. Nah, kombinasi dari item set dalam F2 ini dapat kita gabungkan menjadi 3 item set teman-teman. Nah, bisa kita kembangkan lagi menjadi 3 item set, ya. Nah, caranya adalah item set dari F2 yang dapat digabungkan adalah item set yang memiliki kesamaan dalam K1 item pertama. Ya, kita lihat. Dengan demikian, maka F3 itu adalah asparagus, bean, dan squash. Ya. Nah, karena kombinasi inilah yang hanya memiliki frekuensi kemunculan minimum frekuennya adalah lebih besar sama dengan 4. Ya, lebih besar sama dengan 4. Kok bisa ya? Nah, ada nggak ya? Nah, oke. Oh, gambarnya munculnya belakangan. Jadi gini teman-teman. Kok bisa seperti ini? Jadi dari sini, ini kan itemnya apa saja ya? Itemnya apa saja kita petakan dulu. Jadi di sini ada asparagus, bean, squash, corn. Ya, jadi ada asparagus, bean, squash, ada corn, terus apa lagi? Bean, squash sudah, tomatoes. Terus ini ya green pepper. Nah, jadi setiap ini dikombinasikan dengan satu dari sini yang tentu saja yang tidak termasuk, misalkan ini ya, kalau asparagus dan bean itu nggak mungkin dikombinasikan dengan ini, itu nggak mungkin ya. Kalau dengan ini juga nggak boleh, ya, maka bisa dikombinasikan asparagus dikombinasikan dengan squash, asparagus dikombinasikan dengan corn, dan asparagus dikombinasikan dengan tomatoes, ya. Ya. Terus asparagus squash dikombinasikan juga, kalau di sini berarti yang selain asparagus squash, berarti dikombinasikan dengan bean, dikombinasikan dengan corn, dikombinasikan dengan tomatoes, begitu seterusnya. Ya. Nah, setelah itu kita hitung lagi ya di dalam sini, di dalam yang sini tadi, yang tabular di sini. Jadi yang memuat tiga item itu tadi frekuennya, count dari frekuensi kemunculannya itu berapa? Ya. Nah, setelah kita hitung, nanti kan pasti bisa kita petakan ya, bisa kita petakan seperti yang mana ya, yang seperti ini tadi ya. Cuman bedanya kan kalau di sini kan 2, kalau 3 kan di sini ada nanti belakangnya apa gitu ya. Kita count. Nah, terus setelah itu difilter ya, difilter tadi filternya adalah minimum frekuennya itu adalah 4 ya. Nah, setelah kita bikin ini ya, kita bikin kombinasinya, kita count set ya, ternyata yang munculnya paling banyak yang sesuai dengan minimum frekuen itu cuman ini teman-teman, cuman ini ya, asparagus, bean, dan squash gitu. Nah sehingga kita bisa gunakan ya
aturan asosiasi. Jadi kan tadi kan sudah ketemu ya 3 item set, jadi terdiri dari asparagus, bean, squash, kan? Nah, terus kita bikin konsekuensi aturan asosiasinya ya berbasis antecedent dan konsekuen. Kita bolak-balik ya, kita bolak-balik. Jika asparagus kemudian beli bean, kemudian beli squash, terus kemudian jika asparagus beli squash, kemudian beli bean atau beans, kemudian atau bean kemudian beli squash, terus kemudian beli asparagus. Jadi dibolak-balik gitu aja. Ya, jadi seperti ini. Jika beli asparagus gandengkan dengan bean kemudian squash. Jika beli asparagus, squash, kemudian beli bean. Jika beli bean dan squash kemudian beli asparagus. Jadi dibolak-balik seperti ini. Ya. Nah, terus sekalian juga kita bisa hitung nilai supportnya, nilai dukungnya. Berarti nilai dukungnya itu tadi kan jumlah transaksi yang mengandung ini 3 item dibandingkan atau dibagi dengan total transaksi yang ada. Ya, di sini asparagus, bean, squash itu kemunculannya ada 4 dibagi dengan total transaksinya ada 14. Ketemu persentase supportnya sekian. Ya. Nah, sekaligus kita hitung nilai confidence-nya. Ya, nilai confidence-nya. Di sini ya, untuk yang pertama otomatis kan transaksi yang mengandung ini ya, item A dan B, item antecedent dan konsekuen. Yang di sini antecedents-nya yang di sini ya, by asparagus. Ya, ini antecedent sampai di sini. Kan N ya, pakai N ya, pakai dan ya. Di sini juga antecedents. Yang di sini juga antecedents. Yang terakhir itu pasti konsekuen. Ya, pasti konsekuen. Berarti jumlah transaksi yang mengandung semua transaksi ini, asparagus, bean, squash, itu kan pasti semuanya 4. Dibagi atau dibandingkan dengan jumlah transaksi yang mengandung ini ya, yang mengandung kita lupa ya guys, yang mengandung ini kayaknya, yang mengandung konsekuen harusnya. Kita cek ya. Yang mengandung konsekuen. Apakah benar? Kita cek. Oke. Oh, yang mengandung antecedent ya, maaf. Yang mengandung antecedents di sini ya. Mengandung antecedents. Nah, ini. Jadi itu oke. Mana tadi? Oke. Jadi ketemu confidence-nya. Jadi jumlah transaksi yang mengandung ini semua, asparagus, bean dan squash, dan dibandingkan dengan transaksi yang mengandung asparagus dan bean. Ya, di sini kalau kita tulis aturan asosiasi yang berupa tadi ya kurung-kurung, itu seperti ini lah teman-teman. Di sini di asparagus, saya singkat ya, asparagus, bean itu beli squash. Ya, seperti ini ya. Ini kurung-kurung. Jadi modelnya seperti ini. Jadi ada 2 kombinasi karena di sini asparagus dan bean itu dianggap satu item set ya, satu item set yang terdiri dari 2K. Ya, satu item set terdiri dari 2K. Atau bisa disebut di sini yang ini adalah 2 item set. Kalau ini kan namanya item set. Nah, 2 ini jumlah itemnya maksudnya ya. 2 item set, sorry. Kalau yang di sini 1 item set. Nah, ya. Dari 2 item set, dari di sini 1 item set. Nah, berarti kalau yang di sini secara keseluruhan, nah ini gabungan ini berarti disebut juga dengan F3. Ya, F3 itu karena di sini ada 3 item ya. Kalau di sini juga bisa disebut dengan F2. Kalau ini bisa disebut juga dengan F1. Gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, terus di sini misalkan ya, di sini ditetapkan nilai confidence minimalnya adalah 80%, maka aturan yang bisa terbentuk adalah aturan dengan 2 antecedents berikut. Ya. Jadi cuman ini yang 80%. Nah, jadi if by asparagus and bean then squash, if by asparagus and squash then by beans. Ya, jadi cuma 2 ini yang kita ambil. Ya, untuk yang aturan asosiasi yang F3 ya. F3 itu terdiri dari 2 item set plus 1 item set ya. Jangan lupa istilahnya di sini agak tricky ya. Jadi ada
membingungkan. Jadi teman-teman harus perhatikan benar-benar. Nah, sedangkan yang bagaimana dengan F2 kita bisa tentukan juga di sini ya, nilai supportnya dan nilai confidence-nya seperti ini ya. Kembali lagi kalau nilai confidence-nya tadi lebih ke diharapkan yang diambil lebih besar sama dengan 80% ya. Ya, maka kita bisa ambil yang F2, yang aturan F2. Di sini ada aturan final ya, yang aturan F2 itu ini ya. Kita ambil yang 80% ke atas. Untuk yang F2 itu mana ya? Ya, sampai di sini. Di sini jadi punya dua macam kombinasi, yang di sini ada F2, yang di sini adalah F3. Nah, masing-masing seperti ini. Tadi kalau nggak salah supportnya yang diinginkan berapa persen ya? 20 kalau nggak salah ya. Lupa saya. Nanti silahkan dikoreksi ya teman-teman. Nah, berikutnya kalau kita kepingin menghitung dengan kita tambahkan juga dengan leave ratio ya. Untuk menghitung leave ratio tadi adalah confidence ya, confidence antecedent dan consequent dibagi dengan benchmark confidence ya kan. Nah, saya tulis di sini aja biar nggak lupa. Saya singkat LR leave ratio itu adalah confident dari A dan B atau antecedent dan consequent dibagi dengan benchmark confident dari A dan B. Benchmark confident ini dihitung dengan cara jumlah transaksi yang mengandung konsekuen dibagi dengan total transaksi ya, ini. Berarti di sini kalau ini confidence A dan B kan ini ya 85,7 dibagi dengan kita kurung dulu, dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung konsekuen. Konsekuennya di sini adalah bin. Jumlah transaksi yang mengandung bin berarti yang mana? Berarti kita hitung manual dulu ya. Nah, kita hitung manual, kita kembali ke tabularnya. Yang mengandung bin, nah ini kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu. Yang mengandung bin, aduh ya hilang di sini. Yang mengandung bin di sini tadi harusnya di sini ya, lupa saya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10. Nah, kita masukkan di sini. Oke, mana ini? 10 dibagi N keseluruhan transaksi itu ada 14. Berarti sama dengan 85,7 aduh. Ini aduh hilang saya. Jadi di sini saya ulangin ya, 85,7 dibagi dengan 10 dibagi 14. Berarti di sini sama dengan 85,7 dibagi berapa ini? 10,14 itu berapa persen ya? 10 dari 14 itu ya 71,4 ya persen. 71,4 ya, 71,4. Berarti ketemu 85,7 dibagi 71,4. Ketemunya adalah 1,2 ya. Nah, berarti leave rasionya yang di sini ini 1,2. Sebentar, saya hapus dulu. Eraser. Oke. Nah, mana ya ini? Oh. Ini berarti ini yang di sini 1,2. Terus yang di sini berarti ya rumusnya hilang ya. Confident ini LR leave ratio, confident A dan B dibagi bench confident dari A B ini dihitung dengan NC per N. NC berarti yang mengandung B ini ya. Kalau yang di sini ini kan sama-sama bin. Berarti ini yang di sini 83,3 dibagi transaksi yang mengandung bin tadi 10 ya, masih ingat, dibagi total transaksi 14. Tadi 71,4 ya yang ini.
Berarti 83,3 dibagi 71,4. Ketemunya 1,16. Jadi di sini 1, ini saya coret aja. Ini 1,16. Jadi beda ya hasilnya. Nah, nanti kita hitung semua. Nanti berarti di sini ketahuan nanti yang aturan asosiasinya kuat, ya, yang aturan asosiasinya kuat itu yang mana? Ya, kalau yang confidence tadi kan untuk menentukan kuatnya hubungan antar item, ya, kuatnya hubungan antar item. Sedangkan support itu kan persentase transaksi ini dalam dibandingkan dengan total transaksi yang ada. Nah, kalau leave ratio itu menentukan kuatnya aturan asosiasi. Nah, nanti ketemu, ya, yang aturan asosiasinya paling kuat itu yang mana, ya. Nah, nanti silahkan teman-teman hitung, ya, gitu. Nah, untuk ini tadi adalah penjelasan secara singkat, ya, penjelasan secara singkat mengenai metode atau algoritma a priori, ya, yang digunakan dalam metode atau tugas data mining atau task data mining khususnya asosiasi. Jadi a priori ini adalah mengenerate dan menguji, ya, pendekatan untuk mengenerate dan menguji kandidat, ya. Jadi kandidatnya apa? Ya, association rule tadi, association rule atau aturan asosiasi, ya. Nah, sedangkan ada improve, ya, ada perkembangan dari algoritma a priori. Jadi ada perkembangan algoritma yang lebih baik, yang lebih efisien, yaitu ada FP growth dan ICLAT, ya. Kalau FP growth ini dia pendekatannya menggunakan ya, pola ini, ya, perkembangan pola frekuen, ya, pola frekuennya. Nah, kemudian kalau ICLAT atau ISLAT itu lebih fokus ke frekuen pattern, ya. Jadi menggali pola frekuen dengan data yang formatnya vertikal, gitu teman-teman. Jadi itu tadi kita sedikit penjelasan. Yang penting kita sudah tahu bagaimana sih kerjanya a priori, ya. Maka di situ kesimpulannya adalah bagaimana si perusahaan supermarket itu bikin produk bundling dan menata rak mereka, ya. Jadi mereka menata rak mereka bikin produk bundling itu berdasarkan perilaku customer itu membeli item-item atau membeli barang, dan perilaku itu terekam, ya. Jadi terekam di data riwayat transaksi. Jadi transaksi penjualan dari awal sampai akhirnya bisa terbentuk suatu aturan, nah, itu yang disebut aturan asosiasi. Jadi itu saja teman-teman panjang lebar mengenai video ini. Jadi saya harap teman-teman tidak skip supaya teman-teman minimal tahu, ya, apa itu asosiasi dan manfaatnya di dalam kehidupan. Kita kembali berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.